mulai 4 Juli. Terlanjur Mencintaimu Mulai tayang setiap hari pukul 20.30 hanya di RCTI. Langsung aja, berarti kita tepuk tangan terlebih dahulu. Langsung oper ke Kak Ciko. Kak Ciko, apa kabar? Baik, apa Setelah kabar juga? pertanyaan tadi, apa kabar? Ya. Om seneng dengarnya. Om senang hari ini. Berbahagia mendengarnya. Berbahagia. Melanjutin dari cerita tadi. Dulu ketemunya perannya sebagai Itu tahun 2010. 2010 itu, iya 2010. Sekarang udah 2026. 16 tahun yang lalu. Tenang, walaupun om ini suka sama om. Bisa aja. Kak Ciko, ini pertanyaannya Kak Ciko. Ya, gimana? Kita tahu rekam jejak kamu di industri perfilman Indonesia sangat besar dengan karakter-karakter drama maupun action yang sangat ikonik dan maskulin. Oke, dari di sinetron ini bisa dibilang Ciko memainkan dua psikologis dalam satu karakter. Dari seorang dokter Elio yang hidup bahagia menantikan kehadiran dua hati bersama istri, menjadi dokter Elio yang penuh amarah dan dendam. Bagaimana cara Kak Ciko mendalami perubahan psikologis yang begitu drastis dalam karakter? Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya saya hanya memberikan apa saja karena penulisan karakter Emi ini sangat kuat yang ditulis oleh Mbak Uka dan saya juga dibantu oleh Mbak Gita selaku sutradara yang saya ini kan sebagai seorang aktor hanya memberikan bumbu-bumbu gitu. Semuanya udah matang, udah settle dengan lawan main yang sangat suportif. Saya memberikan energi yang sangat besar sama Marsha, sama teman-teman yang lain juga. Jadi semuanya itu terbangun secara natural. Ketika set udah jadi, ketika sudah memakai baju dokter, di situ saya langsung menghidupkan Elio itu seperti apa, sesuai dengan proses workshop kita yang pertama. Langsung into karakter. Benar, karena yang namanya stripping ini kan kita bagaimana menjaga konsistensi karakter ini dengan panjang. Ibarat lari itu lari maraton. Jadi setiap episodenya itu akan berubah. Bagaimana menyikapi situasi tersebut. Kadang-kadang skenario itu keluarnya malam, besok udah harus kita eksekusi di lapangan. Itu quite challenging bagi seorang aktor. Tapi ketika kita live in the karakter, kita akan bisa hidup. Maksudnya memainkan karakter itu dengan seperti ya udah, dengan seperti menggunakan baju. Jadi setelah menjadi dokter, Iya, dokter betul. langsung masuk dalam Seperti karakter. dokter. Kalau karakter yang tadi itu pas dari gimana tuh Kak? Sebenarnya saya mau ketawa karena itu berulang-ulang sebenarnya tag-nya. Itu cukup sulit karena ada beberapa pemain yang megang-megang perutnya kayak mau makan saya. Selamat pagi dokter Elio gitu. Bukannya lucu malah serem ya Kak ya? Takut. Pagi-pagi masuk rumah sakit disambut sama ibu-ibu. Tapi kalau kamu udah jadi dokter di karakter gitu kan, kamu udah set banyak tentang bagaimana pembawaan, gesture, dari keseharian dokter atau gimana? Ini karakter dokter yang baru pertama kali aku perankan gitu. Itu kemarin sebelum take. Karena ya seperti aku bilang, skenario itu datangnya malam, besok kita eksekusi. Gimana sih cara melakukan penyelamatan? Gimana sih istilah-istilah ke dokter itu aku lihat. Dan kebetulan penulisnya Mbak Uka juga sudah menuliskan deskripsinya dengan detail, dengan jelas. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kerja kolaborasi di lapangan dengan tim artistik, dengan tim penyutradaraan, dan bagaimana cara kedokteran ini seperti apa sih. Yes. Dan kebetulan kita syutingnya di set real rumah sakit, jadi ada dokter beneran. Untungnya gitu, saya bener gak sih ini istilah-istilahnya, karena kan supaya nggak jadi salah kan. Betul, langsung minta validasi sama profesional. Kita tanya, ya kayak tadi yang kita sama-sama nonton di episode pertama, dia menggunakan alat untuk USG. Itu saya tanya bener-bener kayak diolesin gel dulu, karena saya juga kebetulan pernah ngantar istri saya ke USG. Saya melihat dokter objek itu bagaimana cara melakukannya. Keren. Tahan ya. Aduh, tepuk tangan soalnya tadi. Kak Ciko, next question Kak. Lebih suka memerankan karakter
Sebenarnya dua-duanya punya tantangan, tapi di stripping ini seperti aku bilang, skenario ini datangnya dadakan. Gimana caranya kita harus mengantisipasi setiap adegan ini dengan tidak kehilangan karakter yang sudah kita bikin dari episode pertama. Kita nggak tahu nih sinetron ini akan berlanjut sampai berapa episode. Dan seperti yang kita tahu, biasanya di episode kesekian tiba-tiba ada dari drama, bisa ada ke romance, bisa ada ke komedi, nanti gimana cari kita nggak menghilangkan karakter yang kita bikin dari awal. Kalau di sinetron konsisten. Konsisten itu harus dijaga, iya. Mantap, thank you Teh Ciko. Tepuk tangan Sama-sama. semua. Thank you. Selanjutnya aku mau, nah ini dia dari si dokter dan baik hati, kita bergeser ke si cowok ya. Kau tidak tahu si Randy, halo. Halo semuanya. Halo. Tadi dari melihat ini wajah-wajah teman-teman yang udah nyaksin pada kesel sama kamu. Memang itu tujuannya. Itu tujuannya. Memang itu tujuannya. Jadi kalau teman-teman kesel, kamu berhasil. Iya dong. Iya Jang. Kak Randy, ini pertanyaannya, Yes. karakter Randy cukup jauh dari sosok yang biasanya disukai penonton. Apakah tantangan khusus dalam memerankan karakter yang berpotensi membuat penonton lepas atau dijulitin di berita Indonesia? Waduh, menarik banget pertanyaannya. Terima kasih. Halo semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan jadi tokoh Randy ini sebenarnya banyak ya. Cuma kalau misalnya aku tuh dapet peran gitu, aku nggak mau langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Mungkin Randy ini menurut teman-teman yang nonton red flag gitu ya. Tapi aku sebagai aktor, aku berusaha mencari apa sih alasan dia bisa red flag itu gitu. Nah itu menjadi motivasi aku gitu. Aku menganalogikan bahwa ini tuh adalah tokoh Randy ini seperti ya udah kita anggap sebagai bayi yang masih kecil yang nanti kita akan tumbuhkan bersama semua departemen, dari Mas Gita, dari Mbak Uka penulis. Jadi aku ngikutin aja, cuma aku tinggal memberikan beberapa opsi penawaran. Pak Gita, Randy-nya mau dibikin segimana, atau ini ketinggian nggak gitu. Aku selalu diskusi sama Pak Gita gitu sih. Jadi nggak ada kesulitan yang bagaimana karena dibantu sama all departemen, semua cast-cast yang luar biasa. Jadi aku terbantu sekali. Betul. Iya. Apa yang kamu akan lakukan? Oh, nggak akan diapa-apain, Kenapa tapi tuh? dibawa ke sebuah ruangan. Gimana? Ngapain dong? Iya, tapi kan cuma dikunci aja, Hah? biar dia tuh lebih merasakan lagi. Maksudnya nggak tiba-tiba dicor gitu. Bantu lagi kapan dia bisa mau. Halo, gitu. Oh, sih apa sih? Kayaknya Gitu. serem ya. Saya bayangin aja dia serem. Ya, tapi Randy-nya juga sejahat itu, masa gua langsung gitu. Udah mulai masuk berarti. Iya, kayaknya sama nih kamu. Kamu ingat ya, begitu dia melahirkan, kamu ambil anak itu. Jangan sampai kamu jatuh cinta beneran sama dia. Saya hanya butuh air pakai gula. Udah nggak lemes lagi. Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara. Kenapa, Mas? Gak penting. Karena aku hamil. Istrinya juga hamil. Dan saya baru ya tahu hari ini. Selamat ya, Dok. Semoga istrinya sama bayinya juga sehat. Amin. Aku on the way ya ke rumah sakit. Love you. Iya. Dia angkat.
Istri saya Nadia meninggal, Arumi. Kamu pembunuh.